Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji ujian kinerja. Perkenalkan, nama saya Veronica Fok, SPD. Mahasiswa PPG Guru Tertentu periode 3 tahun 2025 di LPTK Universitas Nusa Cendana Kupang. Asal sekolah SDK Patuk Nutuk. Pada hari ini, hari Rabu tanggal 12 November 2025, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran dalam rangka penilaian ujian kinerja. Demikian perkenalan saya. Sekian dan terima kasih. Beri salam. Selamat pagi Ibu Guru. Selamat pagi anak-anak. Pagi luar biasa. Apa kabar hari ini? Baik. Anak-anak silakan duduk. Ibu. Baik anak-anak, masih semangat? Masih. Semangat? Masih. Anak siapa yang bisa pimpin kita dalam doa? Saya Ibu. Oke, Catherine, silakan. Siap sudah. Kehadiran semua hadir? Hadir. Ada yang sakit tidak? Tidak. Kalau begitu anak-anak dengar nama, nanti Ibu panggil nama di sini. Yang hadir berdiri dan jawab. Apaan? Hadir Ibu. Icada Costa. Indonesia Bahagiaku, aku berjanji padamu menjunjung tanah air, tanah airku Indonesia. Oke, teman-teman silakan duduk. Mau silakan kembali ke tempat, anak-anak silakan duduk. Nah, sebelum kita masuk pada materi kita hari ini, anak-anak masih ingat materi pertemuan kita di kali lalu itu? Anak-anak masih ingat atau tidak materi pokoknya? Masih. Kalau begitu, siapa yang masih ingat materi pokoknya tentang apa? Masih ingat? Oke, berarti semua belajar. Apaan? Apa? Oke, mengenal tumbuhan. Kalau kita sudah belajar tentang mengenal tumbuhan, nah, tumbuhan apa saja yang kita tahu? Di dalam materi mengenal tumbuhan itu, pisang, apalagi? Papaya, apalagi? Mangga, apalagi? Pokoknya banyak-banyak apa tuh? Yang kita sudah belajar bersama, ya kan? Nah, karena kita sudah belajar bersama di kali lalu tentang mengenal tumbuhan, maka hari ini kita masuk pada materi kita, bagian-bagian tumbuhan dan fungsinya. Oke anak-anak, karena kita sudah tahu, kita punya materi yang pertemuan kita kali lalu, maka sebelum kita masuk pada materi kita hari ini, kita perlu mengetahui dahulu tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Anak-anak perhatikan di papan tulis ya.
ini apa anak-anak? Coba baca. Mendeskripsikan fungsi bagian-bagian dari apa? Artinya meminta kita untuk kita belajar. Nah, anak-anak, materi kita hari ini adalah bagian-bagian tubuh dan fungsinya. Kita sudah tahu di sana ada tujuan, maka di sini ada dia punya materi. Materi pokok kita hari ini adalah bagian-bagian apa? Bagian-bagian apa anak-anak di papan tulis? Tubuh dan bagian-bagian tubuh dari tumbuhan dan baik, bagian-bagian tubuh dari tumbuhan. Tumbuhan adalah makhluk. Tumbuhan adalah baik anak-anak, sesudah kita tahu di sana ada dua tujuan. Maka materi kita hari ini adalah materi pembelajaran bagian-bagian tubuh dari tumbuhan dan baik. Materi kita adalah bagian-bagian tubuh dari tumbuhan dan fungsinya. Anak-anak tahu atau tidak tentang tumbuhan itu? Apa itu tumbuhan? Tidak tahu? Tidak tahu. Tumbuhan adalah salah satu makhluk hidup yang membutuhkan makanan untuk berkembang biak. Salah satu makhluk hidup yang membutuhkan untuk berkembang biak. Coba anak-anak perhatikan di luar dulu. Di luar sana banyak tumbuhan atau tidak? Banyak. Ya kan? Berbagai macam tumbuhan di luar. Ya kan? Di situ kita belajar tentang bagian-bagian dari tubuh, bagian dari tumbuhan itu atau tidak? Pernah tahu? Pernah tahu? Pernah tahu bagian-bagian itu seperti apa? Kalau pernah tahu? Daun, akar. Itu sabar ya. Bagian-bagian daun, bagian-bagian tumbuhan. Baik anak-anak, di sini ada berapa bagian dari tumbuhan? Apa? Pertama apa? Apa lagi? Apa lagi? Ada berapa bagian? Anak-anak sudah mengerti atau sudah tahu tentang bagian-bagian dari tumbuhan? Oke, kalau belum di sini Ibu sudah tulis ada berapa bagian di sini? Ada akar, ada batang, ada daun, ada bunga, ada buah, dan ada apa di? Akar. Akar adalah salah satu bagian dari tumbuhan yang berada di bawah tanah. Di sini Ibu siapkan salah
masih dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama akar serabut dan akar apa tuh? Tunggal. Akar serabut dan akar tunggal. Anak-anak coba perhatikan di sini. Ini ada dua macam akar. Ada dua macam akar di sini. Yang ini adalah akar serabut dan yang ini adalah apa? Akar Tunggal. Ada berapa bentuk akar di sana? Dua. Akar apa dan akar apa? Kemudian yang ini akar apa? Tunggal. Apa? Tunggal. Akar tunggal dan akar serabut. Pohon kelapa atau rumput, ya kan? Ada beberapa macam rumput. Rumput-rumput yang dia punya akarnya dinamakan akar apa? Akar serabut. Pohon pinang, ya kan? Bisa tahu jadi pulang sampai di rumah ada lihat akar-akar seperti anak-anak bisa omong. Pikir, betul berarti itu hari saya belajar IPA. Saya pernah lihat bahwa akar seperti ini, inilah yang dinamakan apa? Akar apa? Kemudian akar tunggal. Akar tunggal ini contoh pohon yang termasuk dalam akar tunggal itu seperti pohon apa? Akar tunggal. Pohon pohon mangga, pohon jambu, ya kan? Ada beberapa pohon tertentu. Semua tumbuhan itu dia punya bentuk akarnya hanya dibentuk menjadi dua bentuk apa? Akar. Akar juga menampung zat air dan mineral untuk berfungsi atau menyalurkan ke bagian-bagian tumbuhan yang lain. Contoh, batang, daun, buah, bunga, dan biji. Berapa bagian ini mendapatkan zat dari mana? Yang menampung semua. Menampung semua zat itu dari mana? Dari anak-anak. Tumbuhan ini, kalau akarnya layu atau tidak ada akar, tumbuhan ini akan menjadi apa? Layu. Apa? Layu. Kenapa dia layu? Dia layu karena ada akarnya, tetapi akarnya sudah agak kering, ya kan? Kenapa dia kering? Karena akar ini sudah tidak ada zat lagi. Nah, akar ini dapat zat dari mana juga? Dari tanah, ya kan? Nah, dari tanah. Ketika kita tanam, dia dapat air atau vitamin, pupuk dari tanah, baru dia apa? Subur. Jadi akar ini juga sangat berfungsi bagi bagian-bagian pada tumbuhan. Dari akar itu bisa dibagi menjadi dua bagian. Namun akar ini juga bisa dapat menghasilkan umbi-umbian. Anak-anak tahu tentang umbi-umbian atau tidak? Tidak. Umbi-umbian itu seperti apa? Yang pertama, ubi kayu, ya kan? Ubi kayu itu ada isi atau tidak? Itu yang dinamakan apa? Umbian. Yang kedua seperti ubi jalar, kentang, dan wortel. Itulah yang dinamakan apa? Umbi-umbian. Jadi yang namanya umbi-umbian itu bukan dia tumbuhan itu menghasilkan dari daun, batang, tidak, tetapi hasilnya dari apa? Akar. Dari akar. Jadi anak-anak harus ingat ya. Tadi kita bilang apa? Di bagian akar ada dua bagian. Itu apa tadi? Di bagian akar di sana masih bisa bagi menjadi dua bagian. Di sana apa? Yang di papan tulis akar apa? Serabut dan dan dari dua bagian itu akar juga dapat menghasilkan apa tadi? Umbian. Ya, umbian itu anak-anak bisa makan
tidak? Makan. Ubi jalar makan tidak? Ubi kayu makan atau tidak? Kentang makan atau tidak? Wortel makan atau tidak? Jadi kita sudah tahu tentang apa akar. Sekarang kita masuk pada yang kedua, bagian yang kedua. Di sana apa? Batang adalah salah satu bagian dari tumbuhan yang berada di atas tanah. Yang berada di atas tanah. Anak-anak coba lihat keluar. Batang dari tumbuhan itu ada di mana? Di dalam tanah atau di atas? Di mana? Di mana? Di atas. Batang juga sangat berperan penting bagi semua tumbuhan. Batang itu dia bersifat apa? Tegak atau tidur? Tegak. Batanglah yang menopang bagian-bagian dari tumbuhan. Kalau tanpa ada batang, tumbuhan itu baik aja tumbuh ada atau tidak? Tidak ada. Karena tanpa ada batang, daun pun tidak ada, bunga pun tidak ada, ya kan? Kalau begitu anak-anak lihat ke sini. Tumbuhan ini bagian mana yang menjadi batang? Batangnya adalah ini. Ya, batangnya adalah ini. Paham? Bisa lihat? Bisa lihat? Bisa lihat. Ini adalah bagian apa, batang. Ini adalah bagian apa, batang. Bagian batang. Seperti tadi ibu bilang apa? Batanglah yang menopang bagian-bagian dari tumbuhan yang lain. Bagian-bagian yang lain dari tumbuhan itu. Tanpa batang, tumbuhan pun tidak bisa jadi. Ya kan? Tanpa batang, tumbuhan pun tidak bisa jadi. Anak-anak, batang pada tumbuhan itu masih bisa dibagi lagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, batang berkayu. Kalau batang berkayu itu seperti apa? Batang berkayu seperti pohon kelapa, itu mahoni, amsono, ya kan? Batang berkayu. Mahoni, amsono, kayu jati. Batang berkayu yang lain seperti apa yang sudah ibu kasihkan contoh? Selain berapa pohon yang ibu sebut itu apa lagi? Ketapang. Pokoknya berbagai macam tumbuhan yang berbatang apakah? Kayu. Kemudian yang kedua berbatang berumput. Berbatang berumput itu seperti apa? Seperti ini. Batang antara rumput ini, batang yang ini, rumputnya beda dengan pohon besar atau tidak? Batang antara rumput ini sama dengan belimbing yang di depan atau tidak? Beda kan? Beda. Itu perbedaan antara batang berumput dengan batang apa? Berkayu. Kemudian yang ketiga ada batang berbasah. Batang berbasah itu seperti apa? Pohon pisang, sayur, ya toh? Pohon pisang, sayur itu sayur apa-apa saja, ya kan? Macam sayur. Batang juga dapat menyalurkan zat, mineral, dan air dari akar ke mana daun, ya kan? Dari akar ke daun. Jadi batang itu dia juga sangat berfungsi atau sangat berperan penting bagi salah satu apa tuh? Tumbuhan. Anak-anak masih semangat tidak? Masih. Semangat. Tepuk semangat dulu. Tepuk semangat. Oke, silakan dulu.
bagian dari tumbuhan yang akan memproses fotosintesis pada bagian-bagian tumbuhan yang lain. Proses fotosintesis itu seperti apa? Proses fotosintesis itu adalah daunlah yang memproses makanan untuk bagian-bagian yang lain dengan menyerap sinar matahari, air, dan mineral. Baru dia menyalurkan ke bagian batang, batang juga menyalurkan ke bagian-bagian yang lain. Jadi daunlah yang memproses makanan. Tumbuhan daun itu dapat makanan. Tumbuhan yang lain itu dapat makanan dari mana? Dari daun. Daunlah yang memproses makanan. Anak-anak, kalau tumbuhan ini, contoh tumbuhan pepaya ya, itu contoh tumbuhan pepaya. Pepaya kalau kita petik daun terus, pepaya ini akan mati atau tidak? Pepaya ini akan mati atau tidak? Mati. Atau kita lihat dia tidak ada tidak subur, tidak segar. Karena apa? Tidak ada proses bahan makanan untuk bagian-bagian yang lain. Terus kalau dia punya daun kita petik terus. Kira-kira ada buah dengan bunga atau tidak? Tidak kan? Itulah daunlah yang melindungi bagian-bagian dari tumbuhan. Ya kan? Terus kita perhatikan keluar lagi. Semua anak-anak lihat keluar. Tumbuhan di luar sana ada beberapa pepohonan yang di situ daunnya tidak ada. Anak-anak perhatikan ke sana. Di sana itu tumbuhan itu segar atau tidak? Kelihatan lengkap atau tidak? Tidak. Toh? Tidak. Kenapa? Karena daunnya tidak ada. Ya toh? Daun tidak ada. Ada daun baru kelihatan maka sempurna. Tidak ada daun maka tidak sempurna. Juga tidak segar. Ya kan? Bisa? Daunlah yang menjadi pokok dari bagian-bagian apa tuh? Tumbuhan. Baik, anak-anak, tidur. Baik, di sini kita sudah tahu tentang pengertian apa daun. Kemudian kita masuk pada jenis daun. Jenis daun, ada berapa macam jenis daun? Ada 4. Kalau begitu anak-anak coba lihat salah satu media itu penting juga bagi makhluk lain seperti apa? Manusia. Ya kan? Seperti manusia. Anak-anak pernah makan buah-buahan atau tidak? Boleh membelakangi Baik, ini Ibu bagikan KPD-nya untuk nanti kamu kerja sama-sama ya. Isi nama kelompok, lihat soal yang ada, nama-nama anggota kelompok, kerjakan soal-soal itu untuk nanti kita diskusi bersama.
kerjasama ya. Tidak boleh kerja masing-masing, namanya kerja kelompok berarti kita semua sumbang pendapat pada soal yang kita dapatkan. Kerjasama, cari jawaban, terus kita kompromi bersama. Teman, ini saya punya jawaban. Coba teman lihat, ini bisa atau tidak kalau kita pakai untuk menjawab soal tersebut. Itu namanya kita kerja kelompok. Jadi yang tahu bisa arahkan pada teman-teman yang tidak tahu. Cara menjawabnya seperti ini teman-teman. Yang lain cari di buku, ya kan? Buka buku itu, kamu punya buku itu, lihat cari jawaban di situ, supaya bisa jawab soal-soal yang ada. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami kelompok matahari. Kami akan membacakan hasil diskusi kami kelompok matahari. Soal yang nomor 1, sebutkan bagian-bagian dari tumbuhan. Jawab. Seperti akar, batang, daun, bunga, buah, dan biji. Soal yang kedua, jelaskan fungsi dan Selesaikan kita punya diskusi bersama. Ibu harap terima kasih, silakan duduk. Ini materi kita yang akan kita pelajari di kali berikut masuk pada struktur tumbuhan. Ya, materi berikut yang akan kita pelajari itu apa? Struktur tumbuhan. Jadi pulang kembali, anak-anak bisa melihat buku, membuka buku, membaca, cari materi yang akan kita pelajari di pertemuan berikut. Semuanya berdiri, kita berdoa.